Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas terkait mata pelatihan TIK, presentasi menarik dengan aplikasi populer, Bapak Ibu. Di sini aplikasi populer yang akan saya sampaikan terkait dengan Google Slide, Bapak Ibu. Terkait dengan Google Slide, nanti kita akan menambah add-on Peer Deck sehingga presentasi kita itu bisa dari dua sisi. Dari kita sebagai presenter dan dengan peserta didik kita sebagai audiens. Baik Bapak Ibu, untuk memulai ke Google Slide, terlebih dahulu Bapak Ibu silahkan masuk ke browser masing-masing. Dalam hal ini saya menggunakan Google Chrome ya Bapak Ibu. Dan memang lebih bagusnya ketika kita menggunakan aplikasi yang ditawarkan oleh Google, dalam hal ini misalkan Google Slide, Google Doc, Spreadsheet, itu kita menggunakan Chrome karena Chrome di sini juga salah satu produk dari Google Bapak Ibu daripada browser-browser yang lain seperti itu. Jadi saya klik Google Chrome, kemudian Oke, ini akan tampil seperti ini ya Bapak Ibu. Saya masuk ke drive saya, atau Bapak Ibu sebenarnya bisa langsung klik Google Slide di sini. Oke, kita bisa masuk dari drive atau bisa langsung ke Google Slide, silahkan. Nah, kemudian di sini akan ada Google Slide. Bapak Ibu silahkan ambil apakah mau dari presentasi kosong atau dari template seperti itu. Misal saya masuk dari presentasi kosong seperti itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bisa menampilkan atau membuat presentasi di sini. Atau jika Bapak Ibu sudah membuat ada PowerPoint Bapak Ibu juga bisa dimasukkan diimport ya Bapak Ibu, dimasukkan ke sini. Jadi lewat tadi drive tadi, kemudian Bapak Ibu upload. Jadi Bapak Ibu upload file, kemudian file tersebut Bapak Ibu buka sebagai Google Slide. Itu juga bisa Bapak Ibu. Oke, saya akan mencontohkan di sini. Saya akan membuka slide saya yang sudah jadi Bapak Ibu, misal ini. Oke, bangun datar. Anggap saya mengajar mengajar mata pelajaran matematika kelas 4 ya di MI terkait dengan bangun datar seperti itu Bapak Ibu. Nah, agar pembelajaran saya lebih interaktif, saya akan mencoba menambahkan add-on Bapak Ibu. Saya akan mencoba menambahkan add-on. Add-on yang akan kita gunakan adalah Peer Deck Bapak Ibu. Sebenarnya di sini saya sudah menginstal. Nanti Bapak Ibu bisa menginstal. Jadi kita klik add-on, kemudian Bapak Ibu di sini muncul Peer Deck for Google Slide add-on ya Bapak Ibu, karena saya sudah menginstal Peer Deck ini sehingga muncul ini. Nanti kalau Bapak Ibu belum, maka Bapak Ibu belum ada tampilan seperti ini, sehingga nanti yang Bapak Ibu lakukan adalah dapatkan add-on. Baik, dapatkan add-on. Nah, kemudian Bapak Ibu ketikkan di sini Peer Deck seperti itu. Jika tidak muncul ya Bapak Ibu ketikkan Peer Deck, maka akan muncul Peer Deck. Nah, di sini nanti Bapak Ibu tinggal klik. Ya. Ini yang saya aktifkan adalah Peer Deck for Google Slide ya Bapak Ibu. Ini juga ada Peer Deck for Activity Classroom jika mau diintegrasikan dengan Classroom. Saya menggunakan Peer Deck yang Google Slide. Jadi nanti tinggal Bapak Ibu install. Nah, Bapak Ibu install, ikuti langkah-langkah installnya, memasuk aktivasi akun Gmail seperti itu. Nah, karena saya sudah menginstal, maka di sini sudah tertulis terinstall. Setelah sudah terinstall, Bapak Ibu aktifkan dengan klik add-on, kemudian Peer Deck for Google Slide ini saya klik. Nah, maka nanti di menu sebelah kanan Bapak Ibu, di menu sebelah kanan ini, nah ini ada student question ya Bapak Ibu, pertanyaan interaktif yang bisa kita tanyakan ke peserta didik kita, sehingga nanti presentasinya itu berjalan dua arah, antara kita dan antara peserta didik kita.
ada menunya. Yang pertama adalah ABC. Jadi ketika kita menghendaki siswa itu merespon dalam kata ya Bapak Ibu, kalimat itu jawaban singkat. Kemudian multiple choice, kemudian ada number, ada website jika kita ingin menautkan sebuah artikel, kemudian ada menu draw dan ada menu draggable. Nah, draw dan draggable ini untuk pelanggan premium ya Bapak Ibu, dengan mengaktifkan bayar, kita ada trial gratis selama kurang, kalau nggak salah 15 hari seperti itu Bapak Ibu, untuk draw dan draggable. Walaupun demikian, misalkan ini sudah tidak gratis untuk draw dan draggable, kita kan biasanya pilihan ganda sama teks ya Bapak Ibu. Jadi menurut saya sih tidak masalah seperti itu. Kemudian bagaimana dalam penggunaan Peer Deck ini? Misal saya contohkan, di slide saya buat sama ya Bapak Ibu ya. Misal bangun datar, ini saya kuis gitu. Oke, saya akan mencari tema yang ditawarkan oleh Google Slide ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa lihat di sebelah sini. Jadi ada tema yang ditawarkan, Bapak Ibu tinggal pilih mana tema yang dirasa cocok. Kalau tidak ada tema yang cocok, maka Bapak Ibu bisa mengimport tema sendiri jika sudah ada tema yang dimiliki oleh instansi Bapak Ibu, misal ingin membuat tema sendiri. Bapak Ibu juga bisa melakukan explore, penjelajahan di sini. Klik pelajari atau explore, kemudian kemudian di sini sudah muncul ya Bapak Ibu tata letak yang ditawarkan seperti itu. Oke. Ini berikutnya saya tambahkan slide. Bapak Ibu dalam menambahkan slide bisa klik tanda plus ini. Di sini ada menu tambahkan slide. Silahkan dipilih slide mana yang dihendaki seperti itu, atau bisa klik enter ya Bapak Ibu ya. Oke, sudah. Ini berikutnya saya akan mencoba. Saya akan mencoba menambahkan add-on Peer Deck sehingga ini lebih interaktif. Saya klik dulu add-on, kemudian saya pilih Peer Deck for Google Slide add-on, saya open Peer Deck. Oke, baik. Di sini saya akan mencoba menambahkan artikel dalam presentasi saya. Oke, berarti di sini saya klik website, Ibu. Saya klik website. Oke, akan tampil seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi akan tampil web respon preview. Ini akan tertampil di student device, peralatan student. Yang ini jika classroom projector. Nah, ini pemberitahuan pada kita. Setelah itu kita klik next. Kemudian, Bapak Ibu bisa mempastekan alamat dari artikel yang Bapak Ibu ambil. Dipastekan di sini. Saya cari dulu artikel yang saya masukkan, misal tentang materi bangun datar. Bapak Ibu, saya copy, Ctrl C, kemudian saya masuk ke presentasi saya pastekan. Nah, di sini ada preview tampilannya, kemudian saya klik update slide. Oke, tandai seperti ini Bapak Ibu menyatakan bahwa slide ini sudah mendapat add-on Peer Deck. Seperti itu. Jadi saya akan menambahkan keterangan yang ingin saya sampaikan ke peserta didik saya. Oke, saya membuat pertanyaan. Bacalah materi bangun datar berikut. Seperti ini Bapak Ibu. Maka nanti siswa kita akan diarahkan untuk, kalau dia menggunakan
komputer ya, laptop Bapak Ibu ya, dia nanti artikel itu langsung akan muncul di sebelah kanannya. Tapi kalau menggunakan smartphone, dia harus mengklik tautannya terlebih dahulu. Jadi mereka nanti di situ hanya bisa membaca. Kemudian misal Bapak Ibu ingin menambahkan lagi pertanyaan dari artikel tersebut yang sudah kita kasih ya Bapak Ibu. Misal, misal sebut dari artikel yang kalian baca tersebut, jenis bangun datar yang kamu ketahui. Nah, tapi untuk yang kedua ini Bapak Ibu, dia tidak di Peer Deck ini tidak ada option, tidak ada, kalau dia berupa website ya Bapak Ibu, ini tidak ada menu untuk menulis jawaban dari sini. Jadi mungkin ini nanti ketika kita presentasi interaktif, ini kita lontarkan ke peserta didik kita. Oke, itu. Berikutnya saya tambahkan lagi slide ketiga. Misal saya ingin mengambil dari template yang sudah disediakan Peer Deck Bapak Ibu. Jadi di bawah Start Lesson ini ada template library, bisa kita klik. Nah, akan disediakan banyak sekali template. Ini beginning lesson, mulai pembelajaran. Kemudian ada juga ini terlihat ya Bapak Ibu ya, kita bisa menggunakan itu. Kemudian ada juga ketika pembelajaran berlangsung, during lesson ya Bapak Ibu ya. Seperti ini. Bisa dipilih sesuai dengan keinginan kita. Kemudian end lesson nanti seperti ini. Ini ketika pembelajaran sudah berakhir ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Misal saya ambil yang template yang awal. Nah, misal saya mau ini ya Bapak Ibu ya. Saya klik. Nah, sudah muncul di sini. Nah, kita tinggal mengedit Bapak Ibu. Kita mengedit tulisan ini dengan pertanyaan yang kita inginkan. Misal, saya akan menuliskan apa pengertian dari bangun datar. Nah, maka di sini peserta itu disuruh untuk menuliskan jawabannya. Student read your response. Artinya apa? Artinya sebenarnya dengan menggunakan template ini, kita sudah menggunakan ask student question berupa teks Bapak Ibu. Berikutnya, saya coba lagi Bapak Ibu, ini juga menuliskan respon. Misal seperti ini, sebutkan bangun datar yang kamu ketahui. Kita akan coba yang lain, multiple choice dan ask number. Tuliskan di sini. Ini pertanyaannya. Bangun datar yang memiliki sisi sama panjang adalah seperti itu. Saya pilih choice. Saya pilih choice, kemudian saya insert jawabannya persegi misal, kemudian yang kedua segitiga, kemudian trapesium. Misal Bapak Ibu ingin menambahkan option lain, silakan tinggal add on. Kemudian di sini misalkan jajar genjang. Nah sudah. Kita klik update slide. Baik. Ada icon seperti ini ABC, berarti artinya apa? Siswa adalah akan memilih option di sini. Begitu?
Sekarang kita coba untuk yang lain Bapak Ibu, misalkan dengan number, saya tambahkan slide lagi. Misalkan dengan number, saya buat sebuah pertanyaan di mana siswa akan menuliskan jawaban dalam angka ya Bapak Ibu ya. Manakah dari bangun datar di bawah ini yang bukan segi 4? Oke. Baik Bapak Ibu, misal saya punya seperti ini, manakah dari bangun datar di bawah ini yang bukan segi 4 seperti itu. Nah, saya ingin menghendaki siswa saya memilih dalam bentuk number, menuliskan misal yang bukan bangun datar yang bukan segi 4 itu nomor 1. Jadi mereka akan menjawab menuliskan angka 1 seperti itu. Ketikkan angka 1. Maka saya pilih number di slide ini. Oke, ini nanti tampilan dari responden kita di student atau di classroom project, hasil dari review hasil dari mereka mengerjakan ya Bapak Ibu ya. Klik update slide. Oke, sudah. Berikutnya saya akan mencoba lagi untuk ask student a question yang lain. Menggambar ya Bapak Ibu ya. Misal saya meminta siswa saya untuk menggambar. Oke. Misal saya di sini meminta siswa saya untuk menggambar. Jadi gambarlah bangun datar layang-layang dengan garis diagonal. Maka slide ini saya aktifkan dengan draw. Baik, kemudian saya klik update slide. Oke. Ada icon yang menyatakan student draw anywhere on this slide. Berikutnya saya tambahkan lagi Bapak Ibu, saya ingin draggable ya Bapak Ibu ya, draggable. Saya ingin menanyakan ke peserta didik saya, manakah dari bangun datar di bawah ini yang merupakan trapesium Bapak Ibu. Jadi mereka akan memberikan respon atau icon stiker yang akan menunjukkan mana sih trapesium dari ini. Oke, saya klik draggable. Kemudian nanti akan tampilannya seperti ini. Next. Nah, ini bisa ada macam-macam respon ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menggunakan jempol, menggunakan titik, bendera, love atau yang lain. Ini juga atau menggunakan angka Bapak Ibu atau emoticon yang lain, orang. Kemudian ini tanda seru. Saya akan coba menggunakan jempol saja ya Bapak Ibu ya. Saya klik jempol. Kemudian warnanya bisa diganti Bapak Ibu. Mau pilih warna apa seperti itu, misal warna hijau, warna biru, seperti itu saya pilih hijau ya Bapak Ibu ya. Kemudian saya klik update slide. Nah, ini Bapak Ibu, kita sudah memberikan di slide presentasi kita yang menggunakan Google Sheet ini add-on Peer Deck. Tadi kita sudah mencoba tag, choice, number, website, draw, dan draggable. Lalu bagaimana cara untuk membelajarkan atau men-sharekannya ke siswa? Sebentar, kita beri judul dulu Bapak Ibu. Oke, bangun datar misal matematika bangun datar, misal nama file saya ini. Oke, sudah. Ketika kita sudah memberikan file, nama file, atau Bapak Ibu bisa menamainya di awal ya Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita memberikan nama pada slide presentasi kita ya. Misal saya ganti jadi quiz bangun datar seperti itu. Nah, berikutnya untuk memulai pembelajaran ini, kita klik start lesson Bapak Ibu. Kita klik start lesson. Nah, Bapak Ibu bisa di sini ada dua tipe.
yang bisa Bapak Ibu pilih. Yang pertama adalah student based activity. Jadi di sini secara asinkronus Bapak Ibu. Jadi ketika asinkronus itu tidak real time antara kita sebagai presenter dan peserta didik kita. Jadi kita bisa membagikan ke peserta didik kita, kemudian peserta didik kita itu dapat langsung berpindah dari slide satu ke slide yang lain seperti itu Bapak Ibu. Karena secara asinkronus, tidak secara langsung. Sedangkan yang satu ini adalah secara real time, virtual or other ways. Jadi ketika misalkan Bapak Ibu menggunakan Zoom bareng-bareng sama anak didiknya, kemudian di sini Bapak Ibu akan secara real time sinkronus, Bapak Ibu bisa menggunakan ini. Jadi ketika Bapak Ibu menjelaskan slide pertama seperti itu, siswa juga hanya akan melihat slide pertama saja. Ketika Bapak Ibu berpindah ke slide kedua, maka baru siswa itu akan melihat slide kedua. Beda ya, ketika student based activity atau pembelajaran tidak langsung, ini siswa dapat bergeser dari satu set ke yang lain. Tapi kalau secara real time atau sinkronus itu tergantung presenter yang mengubahnya Bapak Ibu, menggerakkannya. Oke, misal di sini saya contohkan yang instruktur based activity ya, based activity atau pembelajaran sinkronus. Bapak Ibu saya klik, kemudian akan muncul seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu mendaftarkan dulu, pilih akun untuk melanjutkan ke peer deck. Nah, ini akun saya yang saya daftarkan dan Gmail saya tadi, jadi saya pilih itu. Oke, kemudian akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu bisa meminta peserta didik untuk klik joinpd.com. Ini juga bisa dipakai di smartphone ya Bapak Ibu ya. Joinpd.com, kemudian mengetikkan kodenya KTCCSE ya Bapak Ibu ya. Atau Bapak Ibu bisa give student link. Nah, terus kopikan link tersebut Bapak Ibu. Kemudian nanti share ke classroom atau share ke kelas online atau ke WhatsApp mereka Bapak Ibu. Nah, saya taruh di browser yang lain. Saya sebagai siswa ya Bapak Ibu ya. Saya sebagai siswa. Oke. Nah, ini akan ada sapaan seperti itu. Oke. Di sini dimisalkan frog ya Bapak Ibu ya, karena tadi saya tidak mengatur untuk masuk itu harus login Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu menghendaki siswanya sesuai nama pribadi, maka atur dia untuk login. Saya tidak mengaturnya, nanti saya jelaskan itu letaknya di mana seperti itu. Baik, misal saya isi dulu ini. Oke. Nah, akan muncul ini Bapak Ibu. Oke. Nah, siswa nggak akan bisa pindah kemana-mana Bapak Ibu, hanya slide pertama saja dia. Lalu kalau asinkronus, dia bisa geser-geser sendiri Bapak Ibu, menjelajah ke slide yang lain. Kalau ini ya harus sesuai dengan presenter, seperti itu. Oke, saya kembali ke presenter saya klik start class. Oke, tampilan di saya ini, maka tampilan di peserta didik saya juga sama. Kemudian saya pindah ke slide kedua. Oke, peserta juga akan pindah di slide kedua. Ini tampilan di peserta Bapak Ibu. Bacalah materi bangun datar berikut. Maka dia akan membaca Bapak Ibu. Membaca materi-materi yang ada yang ditawarkan di sini. Kemudian Bapak Ibu bisa menanyakan setelah siswa membaca, sebutkan jenis bangun datar yang kamu ketahui, seperti itu. Berikutnya slide ketiga. Oke. Maka di siswa juga akan muncul slide ketiga. Nah, dan di sini siswa bisa menjawab Bapak Ibu. Nah, answer here, jawaban dari pertanyaan yang kita lontarkan bisa ditulis di sini. Misal, baik Bapak Ibu, ini misalkan saya sebagai siswa, saya mengetikkan jawaban saya, bangun datar adalah bangun yang memiliki dua sisi sama panjang, seperti itu. Kemudian saya kembali ke slide saya, kita coba. Nah, sebutkan bangun datar yang kamu ketahui. Maka di siswa kita juga sudah berubah. Oke. Saya mencoba menjawab. Persegi panjang.
panjang, kemudian ada segitiga, misal seperti itu. Oke, ketika siswa sudah menjawab, maka di slide ini akan tercentang ya Bapak Ibu. Di slide ini akan tercentang seperti itu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat nih respon siswa. Kalau ini kan saya hanya mencontohkan satu ya Bapak Ibu ya. Nanti ketika kode atau link sudah Bapak Ibu bagikan, siswa kita misal 20, 40 itu mengaksesnya, maka kita bisa melihat juga show respon Bapak Ibu. Nah, inilah responnya. Jadi nanti di sini akan banyak respon dari siswa kita seperti itu. Nah, ini kan tadi saya membagikan itu kan tanpa mengatur ketika siswa saya bisa login Bapak Ibu. Maka di sini tidak ada tampilan nama. Mungkin jika Bapak Ibu menghendaki itu, maka mintalah siswa tersebut menuliskan namanya terlebih dahulu sebelum menjawab Bapak Ibu. Jadi misal saya akan menuliskan nama dulu, atau setelah ini saya akan menuliskan nama. Misal di sini saya tuliskan Nini seperti itu, maka nanti guru tersebut akan tahu. Oke, bahwa yang mengerjakan jawabannya ini itu adalah Nini, seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya, ke slide berikutnya adalah bangun datar yang memiliki sisi sama panjang adalah seperti itu. Maka ini pilihan ganda ya Bapak Ibu. Munculnya seperti ini nanti, jadi peserta tinggal ngeklik saja jawabannya apa, seperti itu. Kemudian ini tercentang. Oke, sudah terjawab. Saya kembali lagi ke slide yang ke-6. Manakah dari bangun datar di bawah ini yang bukan segi 4? Seperti itu. Segi 4. Kemudian, oke, yang bukan segi 4 adalah 1 misal. Nah, maka saya tulis itu. Oke, akan tercentang. Saya kembali lagi ke saya. Di sini sudah ada respon ya Bapak Ibu ya. Tampilan responnya seperti ini. Oke, berikutnya. Oke, slide ke-7, gambarlah bangun datar layang-layang dengan garis diagonalnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kita bisa menggunakan garis, line, highlighter, atau pensil. Ini juga bisa memasukkan teks atau menghapusnya. Misal saya gunakan lines Bapak Ibu, kemudian saya mau warnanya itu warna biru, hijau toska ya, ini ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi nah maka ini seperti ini Bapak Ibu. Peserta kita bisa menggambarkannya. Nah, oke, kemudian saya mau pakai pensil merah Bapak Ibu. Oke, saya tarik. Nah, oke, baik, misal seperti itu Bapak Ibu. Kemudian slide yang terakhir, slide 8, manakah dari bangun datar di bawah ini yang merupakan trapesium? Oke, ini yang trapesium mana? Nah, saya tarik ke yang trapesium. Oke, itu Bapak Ibu. Kita lihat responnya. Nah, ini. Nanti kalau ada banyak siswa kita, maka di sini akan bertumpuk-tumpuk ikon jempol ini Bapak Ibu. Oke, baik. Nah, ketika kita sudah selesai, di sini kan tadi kita sudah menggunakan tombol show respon. Ada lock screen. Lock screen ini fungsinya untuk mengunci Bapak Ibu. Mengunci. Jadi, ketika kita mau menjelaskan slide ini saja, begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lock screen Bapak Ibu. Jadi, tidak bisa diubah-ubah kemana-mana, tidak bisa bergeser ya Bapak Ibu. Mungkin ini kalau kita lagi presentasi, kemudian fokusnya ke satu slide ini seperti itu. Oke, unlock. Nah, kemudian untuk selesai ya Bapak Ibu ya, untuk selesai Bapak Ibu klik end. Oke, kemudian kita bisa menuliskan nama dari presentasi yang sudah kita tampilkan ke siswa karena kita ingin menghendaki responnya dari siswa ya Bapak Ibu ya. Misal namanya saya adalah kuis matematika. Kuis matematika bangun datar. Kuis matematika bangun datar. Oke, saya save dan end session Bapak Ibu.
Oke, kemudian ada menu reflect dan review ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa meminta laporan ya Bapak Ibu. Kita bisa meminta laporan, bisa kita take away dalam bentuk Google Doc atau kita share ke classroom kita. Oke. Generate take away, publish take away this session. Oke, ini ya Bapak Ibu alamat take away-nya close. Nah, kemudian jika Bapak Ibu ingin menghendaki dalam bentuk spreadsheet ya Bapak Ibu, tinggal klik 3 ini. Nah, di sini ada export to spreadsheet. Jadi bisa kita ekspor. Nah, bisa kita ekspor hasilnya. Oke, baik. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah hasil dari jawaban peserta didik kita Bapak Ibu. Oke, seperti itu. Nah, kita juga bisa melihatnya di ini Bapak Ibu. Jadi ada folder tersendiri di drive kita terkait dengan peer deck ini Bapak Ibu. Jadi kita lihat ini tadi take away-nya, misal kuis bangun datar, kuis matematika bangun datar. Nah, ini disediakan jawaban dari kita tadi Bapak Ibu. Oke, baik, itu mungkin juga Bapak Ibu presentasinya bukan berupa kuis ya, ingin menghendaki respon dari audiens kita, Bapak Ibu juga bisa menggunakan menu teks ya Bapak Ibu ya. Saya contohkan. Jadi di sini misal saya mengajar wawasan kebangsaan seperti itu Bapak Ibu. Saya mengajar wawasan kebangsaan, kemudian saya ingin peserta didik saya itu memberikan respon dalam bentuk pernyataan seperti itu. Nah, maka kita bisa menggunakan peer deck juga ya Bapak Ibu ya. Misal saya membuat pertanyaan, nilai Anda dalam berbangsa dan bernegara, seperti itu. Kemudian yang kedua, apa urgensi wawasan kebangsaan bagi ASN, misal seperti ini. Nah, kita bisa seperti tadi, start lesson, kemudian Bapak Ibu bisa memulainya ya Bapak Ibu. Sebentar. Oke, saya akan jelaskan dulu di sini ya. Di sebelah tombol start lesson ini ada vertikal 3.3. Nah, apakah Bapak Ibu menghendakkan siswa itu login? Nah, nanti kalau siswa login, dia akan memasukkan email. Join, mendaftar ke akun peer deck, dia akan menuliskan email. Jadi nanti langsung akan ada nama siswa kita Bapak Ibu. Oke, saya tidak login saja, jadi ini saya nonaktifkan ya Bapak Ibu. Kemudian saya klik start lesson. Oke, saya pilih instructor based activity. Oke, Bapak Ibu bisa meminta siswanya untuk join pd.com ya Bapak Ibu ya. Kemudian memasukkan kodenya ini ya Bapak Ibu ya. Saya contohkan ke join dulu ya Bapak Ibu. Tadi kan saya sudah mencontohkan link nih. Saya misalkan join pd.com seperti itu. Ctrl V. Oke, saya masuk ke join pd.com. Ini nanti peserta didik kita juga bisa mengaksesnya di smartphone ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini kodenya ya Bapak Ibu ya. BBJ CD ini. Oke. Nah, langsung nanti dia akan loading. Loading. Nah, nanti seperti ini Bapak Ibu. Jadi audiens kita ini nanti akan menjawab di sini. Jadi apa makna nilai Anda dalam berbangsa dan bernegara? Dia akan menjawab bahwa nilai berbangsa
dan bernegara. Oke. Nah, dia akan menjawab Bapak Ibu. Berikutnya. Oke. Berikutnya, misal apa urgensi wawasan kebangsaan bagi seorang ASN, seperti itu. Nah, dia juga akan menjawab urgensinya, misal, oke. Dan Bapak Ibu juga bisa memintanya setelah menjawab, tuliskan namanya, seperti itu, biar kita tahu siapa dia. Karena tadi kan tidak login ya Bapak Ibu. Nah, sama, nanti juga kita bisa show respon. Di sini akan banyak tanggapan Bapak Ibu. Jadi kita bisa berinteraksi, dari responnya itu kita bisa memberikan feedback. Cara mengakhirinya juga sama seperti tadi. Oke, setelah selesai melakukan presentasi, nanti di tampilan di siswa itu akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Nah, oke, jadi ada respon juga. Baik Bapak Ibu, ini tadi adalah terkait dengan presentasi menarik ya Bapak Ibu menggunakan aplikasi populer. Yang saya contohkan adalah menggunakan Google Sheet dengan aplikasi Peer Deck. Seperti itu, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Tetap semangat, tetap berkarya. Bapak Ibu guru ini adalah Bapak Ibu guru hebat. Saya cukupkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!